Salam sadis, salam weekend. Nggak terasa udah weekend ya, udah Sabtu lagi ya. Eh, jadi market hari ini agak drop dikit. Setelah tadi malam dia ke 31.000, ke reject ya. Ke reject agak tadi dailynya nutup di 30.400 ya. Jadi hari ini ya saya rasa ya kondisi gitu sideways kita lihat mungkin agak drop, mungkin bisa aja gitu ya. Udah weekend kan. Semalam ada yang ikut short emas, wah mantap belemak ya emas. Mantap semalam short emas ya. Lumayan dapat rezeki. Eh, ini saya buat video market cap di 1 triliun,270 billion, volume 54,7, sedikit turun ya. Kemarin 55, something. Ini 54,7. Ya biasalah weekend, mungkin bisa agak turun dikit. Dominance di 46,3 BTC dominance-nya. Bitcoin di 30.414, ETH di 2089, BNB 329, XRP 52 sen, Cardano 43 ya. Sebagian ada koreksi kecil lah ya, 1-2%. Koreksi 1-2% gitu ya, merah dilihat ini dalam 24 jam agak ada penurunan gitu ya. Ya, hampir kebanyakan 1-2% lah. Ada 1-2 yang masih bertahan hijau, ya kan. Jadi hari ini di weekend simple aja, nggak terlalu banyak kita bahas. Semalam seperti yang saya bahas ya, perkirakan ya kan, hasil dari retail sales itu akan emas akan drop. Makanya saya short ya seperti itu. Ternyata di luar dugaan retail dropnya lumayan, core retail sales sama retail salesnya lumayan dropnya gitu ya kan. Terus di mana ditambah lagi habis itu anggota Fed si Waller speak, yang dimana dia nyatakan bahwasanya core CPI ada kenaikannya. Itu yang seperti saya bilang, Fed itu yang mereka lebih perhatikan itu core-nya gitu ya kan. Nah, core-nya itu kan kemarin itu saya bahas malah ada kenaikan, yang dimana di situ indikasinya bahwasanya inflasi itu belum berapa bisa ditekan, kemungkinannya akan naik lagi karena dilihat dari ini crude oil, gasolin gitu, gas ya, itu ada kenaikan lagi gitu. Walaupun CPI-nya dropnya lumayan 1%, tapi core-nya itu malah ada kenaikan. Sedangkan Fed itu indikator lebih dia perhatikan itu core. Coba kalian lihat tiap si Jerome Powell, Mbak Jerome, kalau dia paparkan selalu dia lihat itu core-nya gitu ya. Makanya semalam itu si Fed, anggota Fed si Waller habis ngomong gitu ya, market tambah merah lagi. Akhirnya nutup, habis dia ngomong saya untung ini loh, lumayan loh, tiba-tiba emas merah sampai minus, waktu itu saya TP minus $44 sekian gitu. Kebetulan saya pikir udahlah saya mau TP mau tidur gitu, lihat di minusnya sampai ke 44 gitu ya, lumayan lah dapatnya ya. Tadi pagi bangun saya lihat, nutup di minus $36 ya kan. Ya lumayan rezeki saya lah semalam gitu. Rezeki orang soleh. Ya kan. Ya lumayan lah. Makanya hari ini, kalau hari ini ya, market emas nggak ada hari ini. Weekend market emas nggak ada. Emas sama ini saham sama, mereka di weekend tutup. Cuma kripto yang 24/7 ya, 24 jam dalam 7 hari ya. Kalau kalian yang mau scalping hari ini ya, kalau untuk lihat kondisi gitu,
Kalau kalian mau scalping, ya sebenarnya kalau saya mungkin saya akan short hari ini lihat gitu kripto ya. Kemungkinan kalau lihat volumenya yang kemarin disorong ke 31, kita compare volumenya sama kenaikannya, terus pas turunnya juga volume altcoin sama itu kelihatan nggak sebanding. Jadi kemungkinan kalau udah weekend gitu, BTC-nya kalau turun, koreksi, altcoin makin. Jadi sasarannya gini, kalau kalian mau short ya, kalian short koin yang lumayan naiknya, ya. Lumayan naiknya gitu. Yang kemarin udah lumayan naiknya, kalau kalian mau short, boleh gitu. Misal, ada beberapa lah. Saya nggak sebut spesifik. Kalau saya sebut satu koin, nanti kalau pada condong ke sana, justru keberatan malah disorong balik karena market gitu weekend volume kecil itu bandar N aja sorong ke atas. Kalau berat yang short dia sorong ke atas, kalau kalian berat yang long disorong ke bawah short. Jadi mending pecah gitu, kalian pilih beberapa. Kan kemarin ada tuh koin-koin yang lumayan naiknya udah tinggi. Nah kalau kalian lihat gejala hari ini, kalian cek chartnya juga gitu ya. Chartnya kalian cek dulu. Yang bisa ini di short, kalian boleh short gitu. Tapi scalping cepat, dapat dikit TP gitu. Untuk hari ini gitu ya. Kalau mau scalping untuk ambil long, saya kurang yakin untuk hari ini gitu kan. Karena weekend, mending kalau kalian mau scalping short gitu. Tapi pecahkan misalnya, saya ambil contoh gitu ya. Antara hari ini sama besok minggu pagi atau ntar malam, jangan habis ya buat video, kalian cek, jangan cepet masuk, lihat kondisinya gitu. Terus cek chartnya gitu ya. Kayak misalnya beberapa yang udah lumayan naiknya bisa kalian koreksi, misalnya Arbitrum, ya kan, OKB, ya. Ini lagi Helium juga lumayan semalam sampai $1.96 gitu. Ini mungkin udah tahap akan koreksi juga. Agak udah drop di 181 nih saya buat video. Mungkin aja besok lebih agak drop. Ya mungkin ntar malam kalian masuk. Ya lihatlah, kalian lihat chartnya juga gitu. Jadi yang udah naik-naik lumayan tinggi itu yang kalian short ya. Jadi saya nggak spesifik koin mana satu gitu. Jadi kalian pilih sendiri rezeki masing-masing. Yang penting intinya yang sudah naik lumayan, ya kan, ya, kemungkinan ya akan lebih turun dia, ya. Ada beberapa lah kalian lihat semalam itu Arbitrum, Helium, OKB, Render juga boleh, ya kan. Ya kalian pilih di antara beberapa itu koin yang udah lumayan ini. Itu kalau kalian mau scalping, kalian mau short, nah itu boleh ya. Jadi itu aja hari ini di weekend yang saya kasih masukan. Kalau mau yang kalau lain swing atau apa enggak, saya enggak ini karena ini kayaknya saya harus nunggu. Saya lebih mencondong tunggu weekly candle nutup. Jadi udah rezeki udah lumayan lah minggu ini, ada Tuhan kasih rezeki lumayan. Hari ini weekend enjoy santai. Saya lihat dulu nanti weekly-nya nutup di mana. Jadi ada satu langkah pandangan, Senin baru kita lihat. Tapi kalau kalian yang gatal tangan mau scalping ya itu tadi masukan saya ya. Kalian bisa short tapi koin-koin yang sudah naik tinggi gitu ya. Karena nanti karena weekend volume kecil biasa gitu. Terutama Sabtu Minggu kalau dia ada ini drop BTC itu agak tertekan gitu. Kalau lihat dari dominance-nya juga masih ini ya. Sebenarnya ETH juga kalau lihat pergerakannya kurang ini, Ethereum bisa di short juga sih sebenarnya. Kalau cuma saya lebih ini ya, lebih santai lah hari ini, nggak tertarik ini, mau istirahat, lihat momen aja. Sekalian saya kasih satu masukan karena kemarin ada yang komen dia ada pegang dolar waktu 15.600, sekarang drop gitu ya. Saya bisa kasih masukan, hold aja dulu, tenang, dolar nggak akan seperti banyak berita
didolarisasi, akan ambruk, nilai dolar nggak berharga, itu kan banyak di berita, dolar akan nggak berharga begini begitu. Satu masukan gini saya kasih tahu, kalau saya nggak percaya. Saya itu kalau nonton itu apa bagian ini pakar-pakar masing-masing kita beda gitu. Termasuk si Peter Schiff. Peter Schiff aja kalau kalian lihat berita 2 hari lalu dia suruh orang buang dolar, beli emas gitu ya. Jadi kita itu, saya orang netral gitu. Saya kasih masukan sekalian edukasi buat kalian. Ada sebagian yang goldback, mereka akan pro gold gitu. Terus yang BTC Maxi, mereka akan pro BTC gitu ya. Jadi ada yang BTC juga gitu, dolar akan hancur, orang alihkan duit ke BTC gitu. Yang emas bilang alihkan ke emas. Ya memang sementara Bank Reserve banyak untuk mencari kestabilan, pasti ke emas pertama. Ada juga yang masuk ke BTC. Tapi dolar akan hancur enggak segampang itu, Ferguson gitu ya. Karena begini, itu yang banyak bahas itu mereka bukan pakar. Mereka boleh dikatakan masing-masing punya spesialis. Mereka ada yang spesialis di mikroekonomi, ada yang spesialis di makroekonomi, ada yang spesialis kripto lah ya kan, ada yang spesial di gold, precious metal gitu. Yang bukan berarti mereka ngerti money policy juga ya. Bukan berarti mereka ngerti. Sedangkan dolar ini kalau kita mau tahu itu harus kita cari pakar yang memang spesialis di money policy gitu ya, sistem dari monetary gitu, dollar monetary itu. Untuk sekarang ini walaupun BRIC mau create suatu ini, atau Cina yuan mau buat yuannya jadi tandingan, mau sebagai reserve currency global, nggak bisa. Belum bisa. Karena kenapa? Mereka belum ada sistem. Sedangkan dolar ini sudah terbangun, mereka punya sistem, mereka ada cycle-nya gitu, putaran duit itu. Ya, di mana dolar mereka print Amerika, begitu keluar dari Amerika itu overseas, itu mereka udah ada sistem gimana tarik balik masuk juga duitnya gitu. Ya, bukan jadi itu udah ada cara kerjanya gitu. Sedangkan sampai hari ini walaupun banyak goldback ngomong gold akan jadi backup uang ini itu, gold juga belum bisa. Orang kalau yang ngerti sampai hari ini, gold juga belum ada sistem monetary yang bisa seperti US dollar gitu. Bitcoin sama aja. Bitcoin apalagi nggak bisa, dia cuma Anda beli whole ya kan. Ada, oh kita bisa pakai payment shift. Siapa mau pakai payment BTC kalau lagi drop? Gua beli lagi di harga sekian, sekarang harga lagi drop misalnya, nggak mungkin gua bayar pakai Bitcoin, enggak, ya kan. Jadi juga belum antara emas Bitcoin gitu ya, itu belum bisa jadi reserve currency. Sedangkan dolar, walaupun data terakhir saya video beberapa minggu lalu saya bilang kan, waktu itu dolar reserve currency-nya masih menguasai market sekitar 60-62. Itu data yang saya pakai di kuartal keempat 2002. Ternyata udah keluar awal bulan 4 kemarin, kuartal 1 untuk 2023, reserve global currency dolar agak menurun tapi masih menguasai 58% gitu. 58% ini masih besar ya untuk reserve global currency untuk dunia. Nah, jadi sampai hari ini dolar itu, Anda bisa Wall Street, market terbesar saham itu, trade-nya pakai apa? Masih dolar. Bukan pakai mata uang Rusia, bukan pakai mata uang BRIC, bukan pakai mata uang Cina renminbi. Masih dolar. Kita beli kripto, transaksi tukar stable coin ini, back-nya masih apa? US dollar juga stable coin-nya gitu. Ya. Ekspor impor masih banyak, walaupun petrodollar ada kesepakatan ini, di situ agak drop sedikit, tapi
belum bisa mereka terus. Ini sementara aja news dimainkan, ya dolar agak turun. Sebenarnya kalau Anda yang ada uang lebih sekarang mau beli dolar whole nanti, kalau nggak kepake ya, misalnya Anda bisa aja. Karena saya yakin dolar ini nanti akan naik balik gitu dengan andai kata situasi politik Amerika agak baik, kalau misalnya nanti ini lagi perang dalam, banyak masalah akan kebuka, kebobrokan Biden, kecurangan dia yang dulunya banyak orang nggak percaya kalau si Trump dicurangi, ini udah mulai kebuka, udah ada mulai ada bukti-bukti. Saya lihat kemarin orang Kongres itu mereka udah dapat sebagian bukti, misalnya kecurangan Georgia, ya. Begitu juga rupanya itu udah diatur globalis yang jatuhkan Trump, termasuk di belakang itu yang dipakai sama orang-orang Obama gitu. Dari dulunya administrasi Obama, terus Biden naik, itu yang dipakai juga orang-orang Obama dulu gitu, termasuk DOJ-nya, Department of Justice, itu banyak sekali ininya kejahatan mereka gitu, termasuk human trafficking di border ini dikejar. Saya ada lihat interviewnya di ini ya, di Kongres mereka ini, termasuk ahli hukumnya DOJ yang dimana hukum Amerika udah nggak seperti masa saya tinggal dulu. Sekarang acak kadut korupsinya ngeri gitu ya. Itu pengadilan udah kayak negara Indo dulu. Jadi ini lagi akan terbuka, semua akan dibersihkan gitu ya. Jadi politik juga ini. Jadi masukan saya buat, ada yang komen dia bilang sakit dia beli 15. Ya waktu itu Anda terlalu agak tinggi juga Anda beli 15.600 sih kemarin itu. Tapi nggak apa-apa. Itu masih akan balik ke situ dengan counter ke rupiah juga. Rupiah juga ini udah mau masuk kampanye mungkin sementara, tapi kedepannya juga rupiah masih akan melemah. Ekonomi Indonesia bukan kuat, dan termasuk Indonesia kedepannya kalian hati-hati ya. Kalau saya lihat Indonesia perusahaan-perusahaan juga banyak hutang piutang gitu. Debtnya juga lumayan perusahaan-perusahaan gitu. Nah, yang perusahaan-perusahaan banyak misalnya hutang bank ini itu masalah akan ke depan Indonesia, misalnya pabrik-pabrik atau perusahaan yang hutang bank itu bakal banyak kolaps gitu, tumbang gitu ya. Indonesia bukan bagus kondisinya karena saya tahu Indonesia pengusahanya banyak yang suka pakai utang running business gitu. Itu kondisi saat semenjak 2021, 2022, tambah ke depan itu makin parah. Misalnya dia coba bertahan, ini udah mulai pada tumbang gitu ya. Yang paling parah mulai 2023 ini ya, perusahaan-perusahaan besar Amerika aja udah pada tumbang. Di Indo juga akan begitu ya. Jadi saran saya, Anda yang misalnya lihat sekarang kemarin, tenang, Anda hold aja dolar Anda, nanti akan kembali lagi gitu. Ini sementara aja karena dolar drop, terus sementara baru mulai panas kampanye, duit di Indo masih agak ada siram, ada putaran lumayan, tapi sebenarnya secara ekonomi pengusahaan juga udah banyak yang saya rasa kedepannya masih akan bisa aja banyak tutup gitu. Ya, yang agak ini ya hati-hati di 2024 Indonesia setelah pemilu nanti, mungkin sebelum habis pemilu udah mulai ini. Itu banyak uang udah disebar gitu ya kan, terus selesai kalau yang kalah hutang piutang perusahaan-perusahaan besar makin banyak. Jadi juga masukan buat saya, buat kalian yang di Indo, irit-irit lah ke depan ini, ekonomi masih sangat nggak jelas gitu ya. Termasuk tadi pagi saya baca seorang dia si Lawrence Summer ya, bekas mantan Menteri Keuangan Amerika juga, dia juga bilang sebenarnya kondisi ekonomi sekarang belum jelas sekali kebaca gitu, ya, timpang. Dia masih maksudnya seseorang pengusaha atau mau ambil satu tindakan keputusan juga mereka bingung, plimplan, flip flop gitu, ya. Jadi buat kalian semua
jangan royal, jangan hambur-hambur duit lah, itu yang saya sarankan. Kedepannya masih banyak ketidakjelasan gitu. Walaupun market sementara dibuat up gitu ya, bukan berarti kita akan FOMO, akan bisa aja sesuatu hal terjadi, market ada drop juga gitu. Tapi bukan berarti akan nah ini lagi saya mau sampaikan ya, kadang saya bahas mungkin market masih ada crash, kalian ada yang udah panik lepas barang atau oh seakan-akan akan langsung terjadi, terus misalnya crash itu ke 13.000 gitu, ke 15.000, nggak begitu. Yang namanya market crash itu ya berapa persen, kita kan lihat dari range-nya sekarang, misalnya BTC di 30.000 something, 31, dia drop ke 25.000, itu udah dam besar, udah keras gitu ya. Dengan 30.000 drop bisa ke 5-6.000, itu udah itu udah dam namanya, udah keras juga gitu ya. Di stock market juga begitu ya. Stock market dia drop 10, di atas 10% aja udah keras gitu ya, 15% gitu ya. Jadi itu bukan berarti akan terjadi apa ya, kita nggak ada yang tahu market, cuma selalu saya ingatkan hati-hati, saya wanti-wanti untuk menghadapi kondisi gitu. Ekonomi yang pakar ekonomi masih banyak aja mereka, seperti saya bilang, sisi bekas mantan menteri keuangan Amerika aja, si Lawrence Summer, dia aja bilang masih sulit kebaca, masih ngeraba juga gitu. Kadang mau buat keputusan para pakar ekonomi masih flip-flop gitu. Ya. Makanya buat kita ikuti arah penggerakan, kalau lagi agak rambu merah, stop dulu, cari momen gitu. Ya. Ya semua pasti harap market ke atas, tapi kondisi gitu kan tetap hati-hati, mainan bandar juga lah itu ya. Kalau dia sorong, yang penting yang kita udah punya barang, poinnya itu kita yang sudah akumulasi dapat barang murah ya santai aja lah. Paling ya agak wanti-wanti ya trader-trader gitu. Oke, itu aja penjelasan saya di hari Sabtu, di hari weekend ini, supaya yang apa agak paham ya, supaya dia pegang dolar nggak terlalu ini. Sementara Anda lihat mungkin berkurang ya, sabar aja, nanti akan ini lagi kembali di atas 15.000, saya percaya gitu ya. Jadi begitu, salam Rio dari Tokyo, have a nice weekend, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.